Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Miss akan langsung bahas contoh-contoh soal serta istilah-istilah dalam hereditas yang akan Miss ulangi lagi. Jadi, jangan lupa dicatat dan disimak baik-baik penjelasan dari Miss. Oke? Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sebenarnya sudah sempat membahas terkait istilah-istilah dalam hereditas atau persilangan. Ini akan Miss ulangi sekaligus Miss tambahkan beberapa poin yang belum. Itu ada kemarin kita sempat membahas ada apa aja? Ada dominan, resesif, ada homozigot, ada heterozigot, lalu apa lagi? Oke, yang nanti akan bisa tambahkan. Nah, ini dulu. Misalnya ada suatu sifat, contoh, terdapat sifat dari buah mangga, misalnya manis dan asam. Nah, berarti kan ini ada satu sifat ya, yaitu sifat dari mangga manis dan juga mangga asam. Nah, di sini mangga manis Miss mau kategorikan sebagai huruf M besar dan asam sebagai M kecil, gitu ya. Ini bebas untuk huruf-hurufnya, agar lebih mempermudah, gunakan huruf depannya saja. Nah, bagaimana menentukan dominan dari sifat yang di bawah? Nah, dominannya di sini berarti adalah sifat buah yang besar hurufnya. Huruf besar. Ya, berarti apa? Yang manis. Manis itu simbolnya adalah M besar. Ya, tapi kalau pada persilangan itu harus ada temennya. Nah, harus ada pasangannya, jadi M besar dengan M besar. Tuh. Lalu ada sifat resesif. Ini sifat yang tertutup oleh sifat dominan. Tuh, jadi dia biasanya kebalikan dari dominan. Kalau dominan huruf besar, nah yang resesif ini ada huruf kecilnya. Jadi ada asam, ya. Contohnya di sini berarti ada asam. Kalau asam berarti apa? M kecil, ya. M kecil. Nah, ini juga bisa kalau misalnya nanti ada muncul sifat lain, yaitu misalnya sepat. Nah, sepat di sini berarti ada apa? Kategori M besar dan M kecil. Nah, ini juga termasuk resesif. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk homozigot, ini berarti pasangan alel yang sejenis. Nah, homozigot itu berarti ya dikategorikan dengan huruf atau simbol juga. Simbol huruf ya maksudnya. M besar, terus ya M kecil. Jadi yang ini sama-sama besar, nah ini juga sama-sama kecil, gitu. Oke? Nah, kalau heterozigot gimana, Miss? Berarti heterozigot nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Kebalik. Ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi, M besar dan M kecil, ya. Hetero berarti beda. Homo berarti sama, ya. Ini ada perpaduan antara besar dan kecil. Oke, bisa dipahami? Oke, Miss lanjut dengan istilah yang lain. Nah, masih contoh sifat yang sama, yaitu sifat buah mangga manis dan asam. Nah, ada lagi istilah lain, namanya adalah parental. Nah, ini biasanya disebut huruf P besar. Parental ini adalah induk, ya, atau orang tuanya. Jadi, kalau dari contoh yang ini, parentalnya berarti apa? Parentalnya adalah M besar, serta M kecil, karena manis dan asam. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada gamet, atau biasa dikategorikan dengan G besar. Gamet itu adalah sel
kelamin. Ya, jangan lupa di substansi genetika. Nah, untuk menentukan gamet dari contoh yang di bawah, berarti gametnya ada apa? Gametnya ada G-nya ada M besar dengan M kecil. Ya, karena ini ambil satu aja salah satunya, karena ini sama ya, besar-besar, ini juga sama, kecil-kecil, jadi ambil salah satunya saja. Lalu ada lagi selain gamet, itu ada yang namanya filial atau F besar. Nah, ini adalah keturunan yang nanti akan Miss jelaskan di contoh soal. Keturunan atau anak ya, jadi anakannya atau hasil dari si perkawinan induknya gitu. Lalu ada genotip dan fenotip. Nah, ini selalu berpasangan nih dua ini. Genotip itu apa ya, kalau misalnya kita kenal ya, ini dia pure gen ya, artinya tidak terdapat lingkungan. Nah, kalau ini gen plus lingkungan gitu. Nah, biasanya untuk genotip itu disimbolkan dengan huruf ya. Berarti misalnya dari sini adalah genotipnya apa? Ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Tuh. Nah, kalau untuk fenotipnya itu apa? Oh, berarti ada manis, ada sepat ya, kan M besar, M kecil, dan ada asam. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Istilah-istilah dalam pewarisan sifat, supaya nanti biar lebih afdol kita lihat contoh soalnya, jadi pahami baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke jenis dari persilangan, nah ini Miss ajarkan dulu cara menentukan gamet, karena biasanya juga suka keluar nih di soal-soal ya. Cara menentukan gamet, jadi rumusnya itu adalah 2 pangkat N, dimana si N ini adalah alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, Miss kasih ini deh, apa namanya, contohnya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya contohnya di sini ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Nah, berarti kalau untuk yang A besar A kecil itu gimana? Besar A kecil itu kan berarti rumusnya 2 pangkat N ya. Nah, berarti 2 sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena dia hanya memiliki satu alel heterozigot, yaitu yang ini ya. Dia cuma punya yang ini saja nih. Tuh, makanya kenapa 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 2 gitu. Oke, itu nilainya segini lah. Lalu kalau misalnya ada contoh lain, misalnya gini, A besar A kecil, B besar B kecil, pakai rumus yang tadi 2 pangkat N. Nah, ini alelnya ada berapa? Ayo, yang heterozigotnya ada 1, ada 2 ya, karena ada besar A kecil dan B besar B kecil, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Bisa dipahami ya? Oke,
nanti kamu ulang sendiri. Kalau misalnya di sini ada M besar M kecil, terus ada B besar B kecil, nah ini berapa? Terus kalau ada besar A kecil atau M besar M kecil, ini berapa? Nah, itu kamu ulang sendiri. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang monohibrid. Nah, monohibrid itu apa? Mono itu kan berarti satu. Nah, berarti ini hanya terdapat satu sifat saja. Oke, dipahami soalnya. Terdapat persilangan antara bunga mawar merah, ya, ini udah dikasih tahu tuh simbol hurufnya, dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Nah, lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Nih, hati-hati ya. F2, filial ke 2, berarti sampai keturunan yang kedua. Oke, kita buktikan dulu nih si pernyataan dari si soal. Oke. Cara penulisannya seperti ini. Pertama, ada P1 ya, karena kita harus buktikan dulu yang pertama. P atau parental atau induk, ada M besar dikaitkan atau disilangkan dengan M kecil. Ini merah, ini putih ya, jangan lupa. Lalu ada G, gamet satunya. Gametnya berarti ada apa aja? Cuma satu doang ya, di M besar. Sini M besar ya, salah satunya aja karena ini dua-duanya sama. Ini juga gitu, berarti ada M kecil. Oke, lanjut. Nah, F1 berarti udah dapet nih untuk membuktikan filial satunya, gabungan keduanya antara M besar dengan M kecil, gitu ya, ini digabung. Maka dia bersifat dominan, itu karena kan M-nya dominan daripada ini ya, jadi makanya yang muncul adalah sifat yang si dominannya saja. Nah, karena pertanyaannya adalah lakukan sampai persilangan untuk mendapatkan filial kedua. Gimana caranya untuk mendapatkan filial kedua? Kalau di soal tidak ditulis lagi sifatnya, berarti tinggal silangan saja F1 dengan F1. Jadi sifat M besar M kecil disilangkan lagi dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil. Gitu ya. Ini Miss hapus dulu, terus Miss tulis ulang. Berarti sekarang adalah P2. P2-nya M besar M kecil disilangkan sesamanya M besar M kecil. Oke, berarti kan kalau ini adalah sifat apa? Merah muda. Ya, ini juga sama. Nah, didapat G2-nya. G2-nya apa berarti? Ada M besar. M besar ya. Terus juga ada M kecil. Kalau misalnya sama ya, ini nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak ditulis, tapi jangan sampai lupa kalau ternyata gametnya itu tetap ya ada 2, karena dia beda nih heterozigot yang pertama dengan heterozigot yang kedua, seperti itu. Oke, kita buktikan F2 nya jadi gimana. Nah, ini bisa disilangkan dengan menggunakan tabel ya. Kalau kalian mau nggak pakai tabel juga nggak apa-apa karena masih monohibrid, tapi kalau mau pakai tabel juga boleh. Di sini ada M besar, M kecil ya, terus di sini ada M besar, terus ada M kecil. Ini jangan lupa betina dengan dengan apa? Dengan jantan. Oke. Nah, tinggal dikaliin aja deh. Jadinya gimana?
ada M besar, terus dari sini ke sini M besar, M kecil, di sini M besar, M kecil. Ingat ya, posisi yang dominan selalu di awal ya. Terus yang terakhir ada M kecil, M kecil. Jadi F2 nya didapat, gimana dapatnya hasilnya? Yang ini ditandain dengan warna merah. M besar, M besar, M besar, M kecil. Ada 2 M besar, M kecilnya. Dan yang terakhir M kecil, M kecil. Gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Kalau yang disimbolkan dengan seperti ini, namanya adalah apa? Genotip ya. Oke, berarti perbandingan genotipnya adalah berapa? M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil M kecil. Ada 1 ya kan, dibanding M besar M kecil 2, dibanding M kecil M kecil 1. Nah, ini adalah perbandingan genotipnya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang terakhir ada perbandingan fenotipnya. Nah, ini ada fenotip. Sebenarnya sama saja dengan genotipnya. Kalau fenotip berarti kamu tinggal sebutkan saja M besar itu adalah apa? Adalah merah. Berarti mawar merah. Kalau M besar M kecil adalah mawar merah muda ya. Nah, kalau M kecil dengan M kecil, mawar putih gitu ya. Jadi ini nih yang berupa ini, huruf-huruf ini itu adalah fenotipnya gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Good. Miss lanjut ke bagian yang selanjutnya akan Miss jelaskan melalui part yang kedua. Jadi simak terus videonya dan jangan lupa di subscribe dan like, oke?